Hai semuanya. Jadi ini pertama kali aku membuat diary video dan aku merasa aku ingin sharing tentang proses perjalanan hidupku dan aku ingin sharing juga tentang mimpi-mimpiku, tentang perjalanan karir yang mungkin teman-teman belum tahu sebelumnya. Aku ingin teman-teman di luar sana lebih mengenal aku lebih baik lagi. Mungkin kan sebelumnya aku juga belum pernah sharing tentang kehidupan aku gitu. Dan di sini aku rasa ini penting banget untuk aku sharing ke teman-teman semua, followers aku, fans aku, Chelsea Island Family Club, dan semua teman-teman yang tersayang di luar. Maaf ya teman-teman semua, aku agak nervous sih soalnya aku bener-bener pertama kali banget bikin diary video sendiri yang aku ngomong sendiri di depan kamera, karena sebelumnya ya seperti yang teman-teman tahu aku nggak pernah bikin vlog atau YouTube kan gitu. Jadi this is my first time, so I hope you guys will like it. Menurut aku dalam hidup punya mimpi itu penting banget, karena dengan bermimpi kita bisa jadi terus semangat untuk jalanin hidup kita. Aku merasa tiap bangun tidur tuh jadi semangat dan tahu harus kemana hidup kita nanti. Tapi kadang-kadang di tengah jalan tuh banyak dari kita yang mungkin merasa capek, bahkan ingin menyerah. Ya entah karena mimpinya nggak realistis, ketinggian, atau ada aja masalahnya. Mungkin bingung mau mulai dari mana, atau nggak punya modal buat mulainya, atau giliran udah sempet nyoba nih, jalanin, dan hampir tercapai, malah gagal. Padahal udah ngorbanin banyak hal di situ. Sebenarnya ya, aku sendiri itu dari dulu selalu mencoba untuk jadi Chelsea yang lebih baik setiap harinya. Dulu aku mulai karir aku nih dari bawah banget. Bahkan banyak banget orang yang nggak tahu kalau aku tuh dulu pernah jadi reporter yang mewawancara banyak orang. Jadi dulu tuh aku pernah magang jadi wartawan, terus ada fashion stylist juga. Nah, sampai sekarang ada beberapa mimpiku yang belum tercapai. Aku dari dulu tuh ya pengen banget jadi diplomat, duta besar luar negeri, terus juga pengen banget jadi sutradara film. Berkarya di industri perfilman baik di depan layar maupun di belakang layar. Aku tuh pengen banget jadi seseorang yang bermanfaat buat banyak orang. Sebenarnya hal-hal ini tuh tidak bisa aku lakukan tanpa dukungan dari keluargaku, terutama mamaku. Mamaku tuh sosok yang sangat menginspirasi bagi aku. Aku sangat terinspirasi sama mamaku karena mamaku selalu mengajarkan aku bagaimana menjadi orang yang lebih mandiri, terus bagaimana untuk tidak patah semangat untuk selalu berjuang, dan juga yang pasti untuk selalu menjadi orang yang humble, down to earth. Itu sih yang satu hal yang aku tidak bisa lupakan sampai hari ini gitu. Jadi setinggi apapun padinya, padi itu selalu merunduk gitu. Itu salah satu quotes yang aku selalu pegang. Dan selain itu, aku juga selalu ingat bahwa dalam hidup ini kita harus kerja keras, kita harus selalu usaha gitu, dan memiliki niat yang baik dalam setiap hal yang kita kerjakan. Ngomongin kerja keras ya, nah aku tuh sebenarnya banyak banget cerita yang aku pengen ceritain ke teman-teman semua di luar sana. Jadi awalnya sebelum aku menjadi aktris atau yang kalian lihat di billboard atau di depan TV, di layar sinema, itu sebenarnya aku mulainya bener-bener dari belakang layar perfilman. Jadi dulu aku pernah jadi kru film juga. Aku harus ngangkat boom. Boom itu kan berat. Boom itu adalah jadi ada gagangnya, terus ini untuk sound, untuk para aktor biar bisa kedengeran suaranya sama penonton. Jadi kalau misalnya kita nonton film itu di balik layar yang kalian nonton itu di atas kamera selalu ada boom yang menangkap suara dan merekam suara para aktor. Nah itu berat banget. Bayangin aku harus angkat itu jatuh, dan itu namanya kalau di perfilman atau di apapun itu namanya, jadi wah bocor nih, boomnya masuk ke dalam frame, gimana sih, diteriakin. Waduh deg-degan banget kan, gimana coba. Terus habis itu ulang lagi, gila itu harus bener-bener angkat
harus steady, nggak boleh sampai jatuh, karena kalau nggak ulang dari awal lagi. Nah itu aku tahu banget rasanya kerja keras di belakang layar seperti apa. Selain itu, ini semua beneran ya, ini cerita ini semua kejadian nyata. Aku pernah juga magang di sebuah media, aku jadi reporter, wartawan, sama aku magang sebagai fashion stylist. Ternyata susah banget jadi fashion stylist, nggak segampang yang kalian kira, yang kan cuma makein baju aja ke aktor atau artis atau kemanapun gitu. Enggak segampang itu. Bajunya harus di steam dulu, harus sampai rapih. Terus waktu itu ada bos aku bilang, ini benar-benar harus rapi ya, nggak boleh sampai misalnya lecek atau gimana pun. Terus ternyata kalau photoshoot itu, sepatu tuh harus di masking tape dulu sebelum kita kasih ke model yang akan kita foto gitu, model atau penyanyi atau selebriti siapapun yang akan nanti pakai sepatunya. Oh ya tuh. Bentar. Aduh. Nah, jadi ini misalnya sepatunya itu harus di masking tape dari atas sampai bawah, pokoknya serapih mungkin biar nggak kotor. Bayangin, ternyata harus di masking tape dulu, dan semuanya bayangin itu sepatu harus bener-bener semua dibersihin, karena abis itu kita akan balikin ke tokonya lagi, karena semua itu kita pinjem bajunya gitu. Bahkan baju itu juga masih ada tagnya gitu. Jadi nggak yang kayak ya udahlah cuma pakein baju aja gampang gitu. Nggak segampang itu. Ini seru banget menurut aku, karena aku jadi tahu bagaimana orang-orang bekerja di dunia yang sebaliknya. Sekarang kan aku di depan, tapi dulu aku pernah di belakang layar, dan itu sulit. Itu nggak segampang yang kalian kira, dan di depan layar pun juga tidak gampang. Itu membutuhkan kerja keras yang luar biasa dari bawah sampai sekarang, karena menjadi sebuah aktor atau selebriti atau penyanyi atau siapapun yang kalian lihat di depan layar itu, hidup tidak seglamor itu gitu. Kadang kan, enak banget ya jadi artis, aduh enak banget gitu. Enggak, semua tuh ada pengorbanannya gitu. Jadi gimana caranya sampai kita tuh bener-bener harus rela untuk bener-bener misalnya pergi pagi pulang pagi gitu. Apalagi syuting film gitu, yang mungkin Anda hanya lihat 2 jam di layar bioskop, tapi pengerjaannya sampai 2 bulan hanya untuk film berdurasi 2 jam, tapi 2 bulan itu kerja keras mati-matian, pulang pagi pergi pagi, dan harus bener-bener dedikasi dan totalitas. Itu sih, itu yang menurut aku kerja keras yang memang sampai sekarang akhirnya aku juga merasa harus terus semangat. Pokoknya jangan pernah menyerah. Pokoknya tantang menyerah itu pasti. Mimpi tanpa usaha ya sama aja bohong. Supaya lebih visible dan realistis, kita harus breakdown langkah-langkah untuk mencapai mimpi kita. Jadi jangan ketinggian tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, kalau yang selanjutnya, yang paling penting adalah berdoa. Berdoa itu penting banget. Namanya udah usaha sampai banting tulang juga percuma kalau kita nggak berpasrah sama yang ngasih rejeki dan hidup ke kita. Menurut aku ya, pokoknya doa itu penting sekali, dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya yang paling penting juga adalah gimana sih kita bisa memanage diri kita gitu. Memanage diri itu termasuk manage ekspektasi kita, memanage waktu, dan yang paling penting itu untuk memanage uang juga. Jadi tuh ya, dulu aku diajarin sama mamaku, nenek kakekku untuk selalu menabung. Jadi dan selama itu dari kecil selalu taruh koin di dalam, dari manapun aku selalu tabung. Nah itu terus kebawa sampai sekarang. Aku diajarin menabung itu untuk sebenarnya masa depan aku juga sih. Jadi dari kecil sedini mungkin kita udah tahu gitu. Misalnya untuk beli es krim misalnya kalau masih kecil ya, atau enggak mainan gitu. Jadi udah kerja keras dari kecil gitu. Jadi nggak dimanjain sama orang tua aku. Aku harus punya effort sendiri untuk mencapai sesuatu yang aku inginkan. Kalau sekarang itu beda banget. Di usia 25 tahun, aku benar-benar tetap memegang 4 kunci dalam hidupku yang tadi disampaikan oleh mamaku. Kerja keras itu penting banget. Berdoa sudah pasti. Ketiga, memanage diri, dan keempat, memanage keuangan.
Satu lagi hal yang sangat penting sampai sekarang aku masih ingat, itu adalah gimana caranya untuk memanage keuangan. Di umur yang ke-25 tahun nih, itu kan kalau kata orang-orang quarter life crisis. Nah sekarang untuk teman-teman milenial di luar sana yang emang lagi mengalami quarter life crisis, pasti lagi galau juga kan, kayak duh gimana ya ke depannya. Nah ini pas banget nih, di umur segini aku harus belajar gimana caranya untuk memanage keuangan. Sorry, bukan hanya memanage keuangan, tapi aku sekarang lagi mencoba untuk konsisten memanage keuanganku. Jadi aku punya beberapa tujuan finansial nih, mulai dari dana darurat sampai dana pensiun. Jadi gini, setelah aku tahu tujuanku apa, aku alokasikan penghasilanku ke beberapa aset investasi yang disesuaikan sama profil resiko dan tujuanku. Aku mulai belajar terkait produk investasi supaya nggak salah langkah. Karena kita boleh kerja keras, tapi jangan sampai kita bekerja untuk uang saja. Lebih baik, let the money works for you. Itu kalau dari aku sih. Kalau kalian gimana mengatur keuangan selama ini? Terima kasih ya teman-teman udah menonton video pertamaku. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa komen di bawah, share tentang pengalaman hidup kalian, tentang cara meraih mimpi, dan juga bagaimana sih kalian mengelola keuangan kalian. Yuk kita bersama mempersiapkan untuk masa depan kita. Bye, terima kasih. See you again.